Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syafiatul Huda dengan NPM 211002058 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang literasi industri halal. Apa itu industri halal? Mari kita simak penjelasannya. Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah yang diizinkan oleh syariat Islam. Jadi industri halal ini merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, di dalam aktivitas industri halal, setiap aktivitas konsumsi, pemanfaatan harta, barang, dan jasa harus ada akad yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan mengapa jual beli harus halal? Karena ada proses saling merelakan dalam akad tersebut. Ini ada terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Adapun hadis Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yang populer adalah hadis berikut. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau yang disebut samar. Hadis Imam Al-Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya, apa saja produk yang wajib tersertifikasi halal? Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, obat-obatan. Yang ketiga, kosmetik. Yang keempat, produk kimiawi. Yang kelima, produk biologi. Yang keenam, produk rekayasa. Dan yang ketujuh, barang guna yang dipakai atau dimanfaatkan barangnya yang mengandung unsur hewan, baik penggunaannya untuk sandang, aksesoris, alat rumah tangga, kemasan makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada potensi industri halal di Indonesia. Industri halal ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah Muslim Indonesia yang banyak. Potensi industri halal di Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, terus sektor wisata halal, dan sektor busana muslim. Bagaimana perkembangan industri halal di Indonesia? Perkembangan industri halal di Indonesia berkembang pesat. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangannya termasuk peningkatan kesadaran akan produk halal, yaitu permintaan global untuk produk halal, serta dukungan pemerintah dalam mengembangkan sektor ini.
Beberapa aspek perkembangan industri halal di Indonesia meliputi: yang pertama, sertifikat halal. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan produk halal yang mengharuskan produsen dalam bisnis makanan, minuman, dan produk lainnya untuk memperoleh sertifikat halal. Ini telah mendorong lebih banyaknya bisnis untuk mencari sertifikat halal ini. Yang kedua yaitu pariwisata halal. Industri pariwisata halal juga mengalami pertumbuhan dengan adanya peningkatan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menarik turis muslim. Yang ketiga, peningkatan produksi. Industri makanan dan minuman halal terus berkembang dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi dalam produksi produk halal. Ini termasuk makanan, minuman, dan kosmetik. Yang keempat, inovasi produk. Terdapat inovasi produk yang semakin banyak dalam memenuhi kebutuhan konsumen muslim, seperti makanan ringan, makanan cepat saji, dan produk kesehatan yang berbasis halal. Yang kelima, perdagangan internasional. Nah, produk halal dari Indonesia juga semakin diminati di pasar internasional, membuka peluang ekspor yang signifikan. Dengan aspek tersebut, perkembangan Indonesia ini terus mendapatkan perhatian dan dukungan seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping dengan berkembangnya industri halal Indonesia, pasti ada tantangan tersendiri. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan segi internal. Adapun dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia ini adalah pertama, banyaknya negara pesaing, yaitu negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang telah dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia ini hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini. Sedangkan dari sudut pandang internal, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ini adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dalam pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal, dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Selanjutnya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan industri halal. Yang pertama ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal, sebab perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup besar. Pemerintah ini perlu mendesain agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Yang kedua, pemerintah ini belum mendukung pertumbuhan industri halal domestik secara maksimal. Pada industri farmasi, misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi riset dan pengembangan bahan baku halal untuk obat dan kosmetik. Yang terakhir, ketiga, pemberian insentif fiskal. Misalnya di Malaysia, industri halal ini mendapatkan potongan pajak.
atau investasi dari pemerintah hingga 100% yang berlaku selama 10 tahun. Nah, bahan baku industri tersebut juga dibebaskan dari bea masuk dan pajak penjualan. Cukup sekian penjelasan pemaparan literasi industri halal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.